pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Karena hari ini kita akan menikmati salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia maupun di dunia. Nah Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Aurora Syaharani. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Aurora supaya lebih akrab. Dan hari ini saya akan menemani Bapak dan Ibu untuk mengekspor salah satu peninggalan peradaban Nusantara, yaitu Candi Borobudur. Nah, sebelum saya mulai, saya mau tanya, kira-kira siapa yang baru pertama kali mengunjungi Candi Borobudur? Wah, ternyata cukup banyak ya. Nah, Bapak Ibu, semoga setelah kunjungan hari ini, Bapak dan Ibu tidak hanya membawa pulang foto-foto yang indah dan juga cantik, tapi juga cerita baru tentang sejarah Indonesia. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan gimana kalau saya bilang bangunan yang lagi kita lihat ini sudah berdiri sejak 1200 tahun yang lalu. Dan Bapak Ibu coba bayangkan, di saat beberapa negara belum terbentuk seperti sekarang, bangunan ini sudah berdiri megah di tempat ini. Yang lebih menariknya lagi, bangunan ini dibuat tanpa menggunakan semen, tanpa alat teknologi yang besar, tapi bangunan ini mampu bertahan lebih dari 1 milenium. Dan kalau dipikir-pikir, tentu muncul pertanyaan di benak kita, bagaimana masyarakat pada zaman dahulu bisa membangun bangunan sebesar ini, serta berapa banyak orang yang terlibat, dan juga apa alasan mereka membangun sebuah bangunan sebesar ini. Nah, hari ini Bapak dan Ibu nggak cuma ngelihat Borobudur ini sebagai tempat destinasi wisata, tetapi juga sebagai tempat untuk belajar sejarah, filosofi, dan makna apa yang membuat Candi Borobudur ini tuh terlihat menarik. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita kembali ke masa lalu, yang dimana Bapak Ibu coba bayangkan Pulau Jawa pada abad ke-8 Masehi, yang dimana belum ada listrik, jalan raya, motor, mobil, tapi masyarakat pada masa itu tuh masih bergantung sama alam, yang dimana mereka hidup dengan bertani, berdagang, dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun teknologi mereka sangat sederhana, mereka memiliki kemampuan, kreativitas, dan juga semangat gotong royong yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, pada masa itu sudah berdiri sebuah kerajaan bernama Wangsa Syailendra, yang dimana pada masa kejayaannya itu mereka membangun sebuah monumen besar yang digunakan untuk tempat ibadah dan juga sebagai simbol kebijaksanaan dan juga perjalanan hidup manusia. Nah, Bapak Ibu kira-kira tahu nggak sih bangunan yang saya maksud itu apa? Betul banget, monumen yang saya maksud itu adalah Candi Borobudur. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang nggak tahu lokasi Candi Borobudur itu ada di mana, Candi Borobudur berada di Kabupaten Magelang dengan jarak sekitar 40 km dari Yogyakarta. Dan lokasi ini disekelilingi sama perbukitan dan juga pegunungan yang membuat suasana itu asri kayak sekarang Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu memperhatikan sekitar, sebetulnya kawasan ini tuh berada di antara beberapa gunung, kayak Gunung Sumbing, Merbabu, dan juga Merapi. Pemandangan alam yang indah membuat Borobudur terlihat semakin megah. Tidak heran jika banyak wisatawan mengatakan bahwa berkunjung ke Borobudur bukan hanya menikmati bangunan bersejarah, tetapi juga menikmati keindahan alamnya. Nah, Bapak Ibu, tokoh utama dalam kisah Candi Borobudur ini sebetulnya belum dapat dipastikan. Tetapi, para sejarawan percaya kalau pembangunan Candi Borobudur ini dilakukan pada saat masa pemerintahan Raja Samaratungga dari Wangsa Syailendra, yang dimana coba Bapak dan Ibu bayangkan kalau misalnya Bapak dan Ibu menjadi pemerintah pada masa itu, yang dimana belum ada teknologi, tapi mereka memiliki visi misi yang sama untuk membangun sebuah bangunan besar yang menjadi warisan bagi generasi di masa depan. Nah, pembangunan Candi Borobudur ini tuh diperkirakan berlangsung selama puluhan tahun Bapak dan Ibu. Lama banget kan? Dan juga jutaan balok batu andesit ini disusun satu persatu sehingga menjadi bangunan yang kita lihat sekarang. Menariknya lagi, batu-batu tersebut tidak direkatkan menggunakan semen. Masing-masing batu dipotong dengan presisi yang sama, kemudian disusun menggunakan sistem saling mengunci sehingga tetap kokoh hingga sekarang. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu telah memiliki kemampuan teknik bangunan yang sangat luar biasa. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, jika pembangunan sebuah gedung besar pada zaman sekarang saja membutuhkan waktu bertahun-tahun, tapi gimana dengan Borobudur yang dibangun lebih dari 1000 tahun tanpa menggunakan alat teknologi modern?
Karena itulah hingga saat ini Borobudur tidak hanya dikagumi karena ukurannya yang besar, tetapi juga karena kecerdasan para leluhur yang berhasil membangun karya luar biasa ini. Tapi ya Bapak Ibu, perjalanan Borobudur itu nggak selamanya mulus, dikarenakan masa kerajaan yang mendukung Candi Borobudur ini lama-lama mulai berakhir, dikarenakan adanya perubahan politik dan juga mulai muncul kerajaan-kerajaan baru yang membuat Borobudur itu tuh lama-lama dilupakan. Tetapi selain itu juga karena adanya aktivitas dari Gunung Merapi yang membuat abu vulkaniknya ini menutupi kawasan ini, sehingga selama ratusan tahun Borobudur itu tuh hilang Bapak Ibu, tertutup oleh semak, pepohonan, dan juga tanah. Bahkan banyak orang yang tidak mengetahui bahwa di balik lebatnya hutan terdapat sebuah bangunan luar biasa yang menyimpan begitu banyak cerita. Seolah-olah sejarah itu pengen nyembunyiin Candi Borobudur dari dunia. Nah, Bapak Ibu, titik balik pentingnya itu ada di tahun 1814 ketika Pulau Jawa di bawah masa pemerintahan Inggris, di mana pada saat itu ada seseorang bernama Thomas Stamford Raffles yang mendengar kalau misalnya ada bangunan kuno yang tersembunyi di tengah hutan. Nah, karena dia suka sama sejarah Jawa, jadi dia memerintahkan untuk melakukan pencarian lokasi tersebut. Nah, setelah ditemukan, akhirnya dilakukan pembersihan sehingga mulai muncul kembali arsitektur batu-batu yang sangat besar, yaitu Candi Borobudur. Nah, sejak saat itu banyak ahli sejarah, arkeolog, dan peneliti datang untuk mempelajari Borobudur. Mereka meneliti setiap relief, arca, dan susunan batu untuk mengetahui bagaimana candi ini dibangun serta makna yang terkandung di dalamnya. Namun, perjalanan pelestarian Borobudur juga tidak mudah Bapak Ibu. Karena usia bangunan yang sangat tua membuat beberapa bagian mengalami kerusakan akibat cuaca, gempa bumi, dan faktor alam lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bersama UNESCO melakukan restorasi besar-besaran agar Borobudur tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Berkat kerjasama tersebut, hari ini kita masih bisa menyaksikan keajaiban arsitektur dunia yang menjadi kebangsaan bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang kita perhatikan bangunan yang ada di depan kita. Candi Borobudur ini memiliki 9 tingkat, terdiri dari 6 tingkat berbentuk persegi, 3 tingkat berbentuk lingkaran, dan juga di puncaknya itu terdapat stupa utama yang menjadi simbol pencerahan dalam agama Buddha. Dan kalau misalnya kita lihat dari atas, sebetulnya Candi Borobudur ini tuh menyerupai mandala. Nah, mandala itu apa sih Bapak Ibu? Jadi, mandala itu merupakan simbol alam semesta dalam agama Buddha. Dan di atasnya itu juga berderet stupa berlubang yang diisi arca-arca Buddha. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan bentuk stupa-stupa tersebut. Ada yang memiliki lubang berbentuk belah ketupat, ada pula yang berbentuk persegi. Nah, bentuk tersebut menjadi salah satu ciri khas Borobudur yang dikenal hingga di beberapa negara. Nah, selain itu, hampir di setiap sisi dinding candi terdapat relief yang dipahat dengan rapi. Bapak Ibu tahu nggak sih kalau misalnya Candi Borobudur ini memiliki 2.600 relief dan juga 500 arca Buddha. Tapi relief-relief ini nggak cuma dijadikan sebagai hiasan, tetapi juga sebagai media pembelajaran tentang kehidupan manusia seperti moral dan juga agama Buddha. Nah, pada zaman dahulu, para peziarah akan berjalan mengelilingi candi sambil melihat dan memahami cerita yang dipahat di setiap reliefnya. Dengan cara tersebut, mereka dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan melalui gambar-gambar yang diukir di atas batu. Dan Bapak Ibu, yang menariknya lagi, hingga saat ini masih banyak peneliti dari berbagai negara yang datang ke Borobudur untuk mempelajari sejarah, arsitektur, hingga teknik pembangunannya. Nah, karena nilai sejarah dan budayanya yang sangat luar biasa, akhirnya Candi Borobudur ini ditetapkan sebagai situs warisan budaya UNESCO pada tahun 1991. Nah, Bapak Ibu, setelah mengetahui sejarahnya, sekarang mari kita memahami makna yang terkandung di balik bangunan megah ini. Borobudur bukan sekedar tumpukan batu yang disusun menjadi sebuah candi, tetapi Borobudur juga melambangkan perjalanan hidup manusia menuju kebijaksanaan dan juga pencerahan. Jika kita memperhatikan bentuknya, setiap tingkat itu memiliki makna tersendiri. Semakin tinggi tingkat yang dilalui, maka semakin dekat juga seseorang pada pemahaman yang lebih baik.
Nah, filosofi tersebut mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Dalam perjalanan tersebut, tentu akan ada tantangan, kegagalan, dan berbagai rintangan. Namun, dengan kesabaran, usaha, dan kemauan untuk terus belajar, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Nilai-nilai inilah yang membuat Borobudur tetap relevan hingga saat ini, meski telah berdiri selama lebih dari ribuan tahun. Nah, Bapak Ibu, saat kita berada di sini, kita dapat merasakan kekaguman yang luar biasa terhadap karya yang sudah dibangun lebih dari 1200 tahun yang lalu. Nah, sulit membayangkan bagaimana para leluhur mampu menyusun jutaan batu menjadi bangunan yang sangat besar tanpa menggunakan bantuan teknologi. Namun, justru dari situlah kita dapat belajar bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Borobudur juga mengingatkan kita kalau misalnya warisan budaya itu merupakan hasil kerja keras generasi di masa lalu yang harus kita jaga dan juga kita lestarikan. Nah, Bapak Ibu, mungkin sekian informasi tentang Borobudur yang dapat saya sampaikan. Semoga perjalanan hari ini tidak hanya menyenangkan, tetapi Bapak dan Ibu bisa membawa wawasan baru tentang sejarah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati Candi Borobudur.